Hey kawan, selamat pagi. Eee, Jumpa lagi ya di PA Channel ya. Oke, seperti yang kita informasikan yang lalu bahwa kita membuat serial ya, serial, dari apapun lah insight, pengalaman dan sebagainya ya. Dan itu kali ini, kita akan bahas topik ya, jadi pegawai yang sukses gitu dah. Jadi dasar dari pemikiran ini bahwa saya memang berasal dari jalur pegawai ya. Sehingga ya inginlah saya berbagi kepada kawan-kawan, sharing is caring, sharing is loving ya. Supaya, mungkin apa-apa yang sudah saya lalui yaitu berguna lah ya bagi bagi teman-teman semua yang menyaksikan channel ini. Well kawan, jadi, mungkin seperti yang sudah kita ketahui lah bahwa sebenarnya kita itu ada beberapa klaster dari profesi. Pertama adalah profesi yang mungkin teman-teman sudah ketahui adalah sebagai employee ya. Employee itu ya sebagai pegawai. Ya, kemudian klaster kedua itu sebagai self-employed. Self-employed ya sebagai wirausaha tunggal lah. Ya, bisa aja sebagai penyanyi itu self-employed ya. Penulis self-employed karena cuma dirinya mempekerjakan dirinya sendiri ya, untuk memperoleh hasil ya. Hasil bisa aja disebut sebagai sukses. Terus yang ketiga itu dari cluster bisnis. Artinya bisnis itu dia sudah memiliki organisasi, tim ya, mungkin beberapa perusahaan, subholding, ya sub companies. Ya. Nah, itu dia manage dalam skala yang lebih besar. Dan yang terakhir cluster investor ya, orang yang memang sudah memiliki financial freedom kemudian mereka ubah profesinya sebagai investor. Nah, saya berpengalaman ingin berbagi bagaimana menjadi karyawan yang sukses ya, itu dah. Ya, oke sukses itu relatif ya. Jadi apa yang mungkin tawaran sudah sukses semua ya, karena ya itu memang relatif. Nah, jadi gini, kita coba mmm, kita coba untuk mendefinisikan dulu ya sukses itu apa ya. Jadi sukses itu, dari sisi, mungkin, employee ya, jalur karyawan ya, itu adalah mungkin atau mungkin dari self employed atau mungkin dari cluster bisnis, itu adalah pencapaian karir ya, orang yang memiliki karir yang sudah lebih tinggi, ya jadi manajer di usia muda di perusahaan yang baik ya, yang, yang bonafit. Nah itu bisa dikategorikan sebagai sukses. Ya saya pribadi mungkin agak telat ya menjadi manajer di sebuah perusahaan penerbangan asing itu pada usia 26 tahun. Ya, jadi itu sih pengalaman, makanya saya ingin berbagi. Saya hanya work the talk, apa yang saya alami itu saya sharing ya. Nah itu, bisa aja membuat orang bilang, "Wah suksesnya orang itu ya masih muda, udah jadi manajer," misalnya. Apalagi kalau sudah jadi direktur gitu. Nah itu, orang mendefinisikan sukses dari beberapa klaster profesi tadi. Ya kemudian, ada juga orang yang mungkin sudah ada di klaster employee atau karyawan, dia bilang kerja yang baik itu sudah sukses. Ya nggak apa-apa, itu wah dia puas sudah. Nah, jadi karyawan yang baik, memiliki kerja yang baik, ya itu dia, "Oh saya sukses." Ya itu, ya sah-sah aja. Terus, dia bisa beradaptasi secara mudah dengan banyak tantangan, dengan banyak, apa namanya, komunitas baru. Nah itu juga bisa aja sukses. Jadi banyak sekali orang yang, eee, sukses lah di dunia ini tergantung dia itu menakar ya, nakar acuannya di mana, begitu ya. Itu yang mungkin beberapa definisi sukses ya, keterampilan yang baik termasuk sukses, bisa memanage tim yang baik termasuk sukses ya, bisa mengembangkan diri secara baik itu sukses, memiliki etika kerja bisa aja sukses. Itu orang-orang jadi silakan aja ya. Namun, banyak sekali orang yang berpendapat ya, bahwa sukses itu ada yang lebih, besar lagi. Ya besar dalam artian di sini ya ini udah, eee, so general language lah, jadi sudah bahasa-bahasa yang sangat, bisa universal, bisa diterima di semua semua klaster ya, bahwa orang sukses itu ya kalau sudah memiliki fulus yang baik, yang banyak ya. Jadi financial freedom itu adalah universal language atau bahasa yang sangat-sangat universal itu dikategorikan sebagai sukses ya.
Ya intinya orang itu sudah nggak kerja lagi, tapi asetnya membiayai gaya hidupnya. Nah itu orang yang memiliki kemandirian finansial dan ya menurut saya ya orang lain pasti akan berpikiran, oh orang ini sukses banget nih kayak raya, tajir, crazy rich gitu. Apalagi kalau orang biasanya kalau sudah memiliki kemandirian finansial, mereka memiliki investasi yang cerdas. Mereka yang sudah jadi businessman yang baik, biasanya mereka akan upgrade dirinya menjadi investor yang baik. Dia memiliki banyak sekali surat-surat berharga di banyak sekali perusahaan-perusahaan apa namanya multinasional yang sudah go public segala macam. Nah itu mereka memiliki investasi yang cerdas ya. Setelah mereka berinvestasi ada punya fulus lagi, mereka membelikan ini ke banyak aset. Apalagi kalau sudah punya aset ya, aset fisikal, misalnya properti dan sebagainya. Nah orang lain secara umum akan bilang wah orang ini tajir banget ya, gitu. Nah ada juga yang mengkategorikan bahwa walaupun dia bukan dari businessman atau self-employed, mereka karyawan, tapi dengan jabatan dia yang tinggi dan memiliki gaji yang tinggi, itu sukses. Nah itu betul juga. Jadi orang menjadi direktur di perusahaan-perusahaan multinasional, di perusahaan BUMN yang bagus lah ya, dengan jabatan yang tinggi. Nah itu juga bisa dikategorikan sebagai seseorang yang telah sukses, sangat sukses. Nah, itu. Nah, kemudian apalagi ya otomatis mereka karena sudah memiliki financial knowledge intellectual yang bagus, mereka memiliki ya perencanaan keuangan dengan baik, money work ya. Jadi itu yang mungkin secara umum orang itu bilang sukses. Nah, namun banyak orang yang tertantang bagaimana memiliki keseimbangan hidup juga financial freedom, juga spiritual freedom, spiritually juga sangat well equipped ya. Jadi punya keseimbangan antara sosial, spiritual dan hidup ya yang bisa membuat dia bermanfaat buat orang lain. Nah, ini tingkatan-tingkatan yang lebih holistik ya. Jadi itu beberapa mungkin yang kita sharing sebagai kesuksesan. Nah, sekali lagi saya berasal dari jalur cluster employee pegawai. Nah, gimana kita ya, apa namanya, bisa pengen meraihlah salah satu dari beberapa definisi tadi ya sukses. Nah, oke. Jadi sebenarnya hal-hal tersebut itu ya itu berasal first thing first dari foundationnya dulu ya, dari softwarenya dulu, software dari kita memiliki mindset ya. Karena something visible, sesuatu yang visible tampak itu menurut saya itu berasal dari sesuatu yang invisible, spiritual software, sesuatu yang nggak tampak. Nah, penhantu ya. Jadi apa maksud saya? You sebelum mencapai beberapa yang kita sebutkan tadi harus betul-betul tahu what is your big why? Apa itu you punya why itu apa? Kenapa you melakukan? Kenapa you mau bikin sukses? Kenapa you mau jadi pegawai yang bagus? You jadi student yang hebat? You jadi punya itu? You harus paham why ya. Jadi itu harus ditemukan dulu dan itu betul-betul harus menyala terus ya. Ibaratnya you kalau pengen mencapai itu, udah gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi, gagal. Itu harus ada dalam jiwa kita ya untuk mencapai kesuksesan ya. Banyak sekali, ini mungkin ada beberapa contoh lah. Banyak sekali para pengusaha yang sukses-sukses seperti para miliarder dunia itu banyak sekali memiliki big why dari keinginan dia untuk sharing, untuk beramal. Ini serius. Karena mereka itu sering sekali menghadiri perhelatan amal sosial, kemudian melihat orang bisa ngasih $1 juta, $2 juta, mereka itu sangat membara, ingin berkompetisi untuk beramal. Itu berarti nyata dan itu banyak sekali saya baca referensi itu orang-orang hebat itu karena mereka ingin beramal lebih banyak, makanya banyak foundation, banyak yayasan-yayasan yang akhirnya membuat orang itu berlomba-lomba untuk amal ya. Jadi salah satu big why orang yang sukses betul itu adalah keinginan untuk banyak beramal ya.
bisa menjadi alasan yang sangat kuat yang mendorong seorang untuk bisa melampaui batas dan mencapai tujuan-tujuan yang tampaknya mustahil. Nah, itu. Jadi betul-betul you harus menemukan calling tersebut, ya, panggilan tersebut sebagai sebuah alasan kenapa you harus sukses, dan itu sudah betul-betul bisa menjadi komitmen. Nah, kalau udah baik, aku pingin jadi manajer 3 tahun lagi tanggal 21 April 2028 misalnya begitu, itu sangat jelas sehingga pada saat dia itu berkobar-kobar terus ya. Jadi gitu, salah satu invisible tadi, sesuatu mindset adalah tujuan, alasan, yakni big why tadi tuh, ingin beramal, itu salah satu contoh lah ya, salah satu contoh. Nah, ada yang cerita Jack Ma itu soalnya dia tuh terlahir dari keluarga miskin ya. Kemudian dia mengasah bahasa Inggris. You saya tolong tapi you juga harus ngajarin saya bahasa Inggris. Nah, begitu akhirnya kemampuan bahasa Inggrisnya terdevelop ya. Terus turisnya pun happy lah dibantu tanpa bayar sama dia. Nah, kemudian sampai suatu saat dia ingin ke Amerika untuk menemukan sesuatu makhluk yang namanya internet. Betul, dia ke sana dan menemukan dia internet ya. Terus dibawalah ke Cina, ke mainland China, sehingga itu dia memiliki keinginan yang sangat kuat untuk berinovasi walaupun dia nggak tahu komputer, nggak paham, dia bukan programmer, tapi dia memiliki visi yang betul, keinginan yang kuat untuk berinovasi terhadap digitalisasi dan yang akhirnya berdampak pada ekonomi. Akhirnya boom, seperti saya bilang, internet sekarang itu umurnya 19 tahun, jadi remaja yang udah tengil, sulit dibendung ya. Jadi itulah, walaupun Jack Ma bukan penemu internet, bukan, tapi salah satu orang yang entusias, yang menggalakkan internet, gitu ya. Jadi keinginan itu membara terus, membara, akhirnya membuat dia sangat kaya raya ya. Nah itu contoh kedua. Jadi contoh keinginan beramal, contoh ingin berinovasi pada digitalisasi, akhirnya dia sangat boom ya. Terus ada juga yang pengen merevolusi teknologi seperti Elon Musk. Elon Musk juga sangat ini ya. Terakhir di Afrika, dia juga menghadapi bully-bully dari kawan-kawannya di Afrika sana. Sudah pernah ditonjok sampai hidungnya berdarah, sampai giginya mau rontok ya. Silahkan baca itu di biografinya Elon Musk ya. Akhirnya dia dengan segala kemampuan terus fokus kepada kecintaannya sama teknologi. Kebetulan ayahnya adalah engineer ya, sampai dia merantau, pengen meneruskan ke kuliah di Amerika. Karena ibunya orang Kanada, dia ke Kanada dulu, kemudian mendapatkan citizenship di sana dan akhirnya dan nah, tapi keinginan itu, action itu didasari karena dia ingin mencapai revolusi teknologi itu ya, revolusi teknik. Akhirnya gila lah sekarang dia bisa menciptakan Tesla ya, mobil tanpa pengemudi ya, kemudian SpaceX ya, eksplorasi ke Mars ya, sampai dia terakhir menerbangkan Starship yang bisa membawa 1.000 orang jika mau migrasi ke Mars ya, yang bisa ngangkut, dan itu peluncurnya, launchernya bisa balik lagi ke bumi dengan selamat dipeluk sama menara launchernya itu ya. Dulu NASA pada saat meluncurkan satelit ke eksplorasi di luar negeri, peluncurnya itu selalu meledak dan peluncur itu sangat mahal sekali ya. Nah, jadi karena Elon Musk berkeinginan untuk merevolusi teknologi, jadi keinginannya membara banget itu. Gimana sih cara supaya launchernya itu bisa balik ke bumi ya? Dia bikin eksperimen dengan biaya sendiri ya. Akhirnya suatu saat dia membuat formula launchernya bisa balik ke bumi dengan selamat, dan akhirnya eksplorasi ke luar angkasa menjadi lebih murah. Akhirnya banyak banget yang diluncurkan roket-roket yang akhirnya bisa di-reuse, sebenarnya bisa didaur ulang lagi. Sampai saat ini akhirnya ya sudah sangat mumpuni Starship yang kapasitas payload 1.000 orang ya, beserta logistiknya untuk orang pindah ke Mars tahun 2028 katanya. Itu ya bisa berkemungkinan untuk sampai
kolam lah itu. Yang jelas kembali lagi saya berbilang bahwa ini adalah hal-hal yang mendasari invisible, yang mendasari orang bisa bergerak terus akhirnya menjadi sukses. Oke? Nah, oke. Jadi saya recap ya. Jadi kali ini saya hanya menerangkan apa yang saya alami bahwa bagaimana cara sukses menjadi karyawan. Jadi kalau saya jalurnya karyawan ya, karyawan. Ya, jadi sukses itu memang bisa didefinisikan macam-macam, ya pencapaian karir, kinerja yang baik, ya kepuasan, kemampuan adaptasi, keterampilan. Nah, untuk yang lebih luas lagi dan semua orang mungkin sangat setuju lah ya, bahwa untuk menjadi seseorang yang dibilang sukses yaitu memiliki apa? Memiliki financial freedom, penghasilan yang bebas lah, tinggi banget ya. Jalan yang baik ya, kemudian mereka juga punya investasi yang bagus. Nah, itulah apa namanya orang-orang yang mungkin dibilang sukses ya. Dari jabatan aja lah, jabatan lebih tinggi di usia muda di perusahaan yang kurang fit disebut sukses. Nah, ternyata untuk mencapai itu ya caranya pertama yang harus dilakukan adalah start with the end of your mind. Ya, jadi betul-betul you paham betul you mau akhirnya apa, your why ya, apa yang you pikirkan menjadi sesuatu dengan action ya. Kalau nggak dengan action nggak akan menjadi sesuatu. Nah, setelah menjadi sesuatu dilakukan terus berulang-ulang menjadi habit, kebiasaan dilakukan berulang menjadi karakter diulang-ulang akan jadi nasib kita. Oke? Jadi betul-betul start with the invisible ya, apa yang kita harus lakukan adalah mindset kita. Jadi kita harus mencari betul apa sih big why kita, betul-betul apa menjadi big why kita. Big why adalah sesuatu alasan kenapa kita harus sukses ya. Oke, teman-teman, di situ aja yang mungkin saya sharing sekarang. Itu tip pertama ya, tip mindset dulu, software dulu ya. Nanti teman lagi akan kita kasih tip yang sudah mulai teknikal gitu, gimana menjadi karyawan yang sukses ya, karyawan yang sukses gitu ya. Oke, saya pikir itu aja dulu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Stay tune lagi dan stay tune terus di channel ini. Terima kasih. Wassalam, salam sukses.